Melihat peluang duet Anies Puan di Pilpres 2024. Jadi Mbak Puan menyatakan beliau bisa berdialog, bisa berdiskusi, apalagi sebagai ketua DPR. Pak Anies sebagai gubernur, tentu saja ada koneksitas. Sama juga dengan Mbak Puan, dengan Pak Koster, dengan Pak Ganjar, dengan Pak Oli Dondo Kambe, dengan semua gubernur seluruh Indonesia ada koneksitas. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu menegaskan sekali lagi komitmen dari beliau untuk mengedepankan dialog dan sebagai ketua DPR ya bisa bertemu dengan siapapun. Mbak Puan Maharani itu unggul ada dua fase ya, kandidasi atau pencalonan, dan kedua adalah eleksi atau election pemenangan. Dalam pertarungan politik itu ada dua itu. Mbak Puan Maharani itu unggul dalam fase kandidasi atau pencalonan karena sudah memegang tiket sebagai putri mahkota Ibu Megawati, pemegang hak veto player di PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri. Yang kedua, kalau kita bicara Anies Baswedan unggul dalam eleksi karena memiliki modal popularitas dan elektabilitas selain nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Itu kalau digabungkan itu saling melengkapi. Mbak Puan dengan Mas Anies, ya itu bukan asbun, itu sesuatu juga yang saya telaah dari perjalanan bagaimana adanya satu kelompok besar yaitu kelompok nasionalis. Kita tidak bisa kesampingkan ada kelompok besar nasionalis, tapi sekaligus juga ada kelompok besar, kelompok religius juga. Nah, yang selama ini di dalam satu periode terakhir ini agak diametral gitu, berhadapan-hadapan. Yang ini juga harus kita, ya saya sebagai katakanlah sebagai politisi melihat kenapa tidak kita justru harusnya pertemukan ya antara ya mereka-mereka yang ada di kolam religius dengan kolam nasionalis ini untuk menyatukan demi kepentingan bangsa Indonesia. Nah, itulah saya pribadi ya mendorong untuk Mbak Puan itu sebagai capres ya. Tentu kan agak dengar tadi angka kita 22, bahkan ada berbagai survei ada yang 24-26%. Ya masa kita jadi orang nomor 2 ya, jadi cawapres sih, belum wapres lagi, cawa mulu, masih calon lagi. Itu kan kesannya loh, kok kita nggak percaya diri ya bertanding ya, untuk apa? Wong berpolitik itu untuk berkuasa kok. Setelah berkuasa kan kita baru bisa menerapkan program-program untuk kepentingan rakyat. Jadi Mas Adi, Mbak Nana yang saya hormati dan teman-teman, ya saya pribadi mengusulkan ya pasangan itu adalah Mbak Puan sebagai calon presiden dan Mas Anies yang ya pastilah didukung oleh Mas Aniesnya ya. Tapi bagaimana ini dikombinasikan? Ya mari, ini tantangan gitu. Karena saya lihat ya adanya pemikiran antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan, ya saya kira itu kan sudah berita lama. Melihat peluang duet Anies Puan di Pilpres 2024. Balapan Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (GEC) Ancol, Sabtu, tanggal 4 bulan 6 2022, menyisakan sejumlah cerita, termasuk salah satunya ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberitakan tempat duduknya untuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto Puan Maharani yang duduk diapit oleh Presiden Joko Widodo dan Anies pun banyak beredar di media sosial. Banyak pihak menilai Anies dan Puan cocok untuk berduet di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Lantas, bagaimana kans keduanya untuk duet di Pilpres 2024? Bukankah PDIP selama ini kerap berseberangan dengan Anies? Peluang duet Anies Puan di 2024 masih sangat mungkin.
Pengamat politik Universitas Paramadina Henry Satrio menilai wacana duet Anies Puan sangat mungkin terjadi jika keduanya bisa menjalin komunikasi yang baik dan melobi partai-partai dekat. Terlebih, dia menyebut bahwa PDIP merupakan partai spesial karena bisa mengajukan calon sendiri. Sangat mungkin duet terjadi. Tampaknya juga kecil sekali penolakan bila kedua tokoh ini berduet, kata Henry kepada Kompas.com hari Senin tanggal 6 bulan 6 2022. Dia menjelaskan, pendukung loyalis PDIP selama ini bergantung pada keputusan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum. Apabila Megawati setuju duet Anies Puan, maka para loyalis juga akan mengikutinya. Anies dinilai bisa mengkonsolidasikan pendukungnya. Sementara itu, Henry menyebut Anies memiliki karisma untuk menjelaskan dan menyolidkan pendukungnya jika duet tersebut benar-benar terjadi. Karenanya, peluang penolakan dari pendukung dua kubu yang kerap berseberangan ini semakin kecil. Bakal seru nanti. Apalagi bila ternyata pasangan ini bukan hanya didukung oleh PDIP, tapi juga oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS, ujarnya. Demokrat dan PDIP akan dalam satu gerbong. Itu sebuah mekanisme kebangsaan yang luar biasa terjadi, tambahnya. Namun, jika duet Anies Puan benar-benar terjadi, Henry berharap agar pengusung bisa mengumumkannya lebih awal sehingga masyarakat bisa menilai rekam jejak keduanya. Peluang Ganjar bagaimana? Menurut Henry, apabila duet Anies Puan ini terlaksana, juga bisa memupuskan harapan Ganjar Pranowo untuk maju dari PDIP. Kemudian pertanyaannya, Ganjar mau kemana? Stay di PDIP atau berani melawan kulitnya dengan pindah maju dari parpol lain demi syahwat politik? Ini harus diperhitungkan matang-matang oleh Ganjar. Jelas dia. Apabila hal tersebut yang terjadi, Henry menyebut akan lebih baik jika Ganjar tetap berada di PDIP dan menjadi ketua tim sukses Anies Puan, sebab menurutnya duet Anies Puan dengan Ganjar sebagai tim suksesnya akan menjadi kekuatan besar dalam Pilpres mendatang. Sulit dibayangkan, pendapat berbeda diungkapkan peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Menurut Bawono, peluang duet antara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kurung PDIP, Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pemilihan Presiden Pilpres 2024 dinilai agak sulit terwujud. Agak sulit mengimajinasikan Anies dan Puan berpasangan calon, kata Bawono. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 29/3/2022, salah satu ganjalan untuk memasangkan Anies dan Puan sebagai bakal calon Pilpres 2024 adalah persoalan elektabilitas. Sebab berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei, tingkat elektabilitas Puan yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat masih terpuruk, yakni sekitar 1%. Menurut Bawono, saat ini elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies Baswedan cukup baik. Jika Anies, kata Bawono, akan maju atau diusung dalam Pilpres 2024, maka sudah tentu dia mengharapkan agar calon pendampingnya di pemilihan presiden mendatang selain memiliki basis partai politik sangat kuat, juga paling tidak memiliki prospek elektabilitas baik. Tentu saja harapannya adalah agar dapat berkontribusi bagi pemenang apabila nanti berpasangan calon.
partai pengusung berseberangan. Hambatan lain yang menurut Bawono dalam memasangkan Anies dengan Puan adalah soal sikap partai pengusung dan kelompok pemilih masing-masing. Bawono mengatakan ada kemungkinan besar Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu partai politik yang paling mungkin mendukung Anies dalam pemilihan presiden mendatang. Akan tetapi, kata dia, sampai saat ini PKS belum pernah memiliki pengalaman berada dalam satu barisan koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Bawono, Anies memang bukan kader PKS, namun dia meyakini PKS bakal mendukung Anies menjelang Pilpres 2024. Citra keduanya saling melekat sejak Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Apalagi basis konstituen atau pemilih dari kedua partai politik ini seringkali ditempatkan dalam posisi saling berseberangan, ujar Bawono.